Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 ton emas. Smart pagi dan smart beraktivitas. Bersiar dengan IOA Gold. Ini adalah video bagian terakhir atau video bagian ketiga dari rangkaian video tutorial data transaksi emas. Untuk rekan-rekan yang belum mengikuti video-video sebelumnya, bisa cek di link di deskripsi video ini. Baik, sebelum mulai, seperti biasa, tidak bosan saya menyampaikan untuk jangan lupa like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe itu gratis dan bisa menjadi sedekah buat Anda, serta agar kami bisa tetap memberikan karya terbaik kami. Dan ini adalah video tutorial yang saya yakin teman-teman semua akan nunggu. Ya kan? Baik, video ini kita akan bahas mengenai dashboard untuk transaksi. Jadi dashboard ini tidak hanya kita bisa merekod pembelian, merekod penjualan, kita juga bisa melakukan update stok. Parameter yang kita masukkan diantaranya adalah tanggal beli, cabang mana, gramasi, mulai dari 0,1 sampai 10 gram, kemudian kuantitinya berapa, harga belinya berapa, status order. Status order di sini maksudnya adalah apakah barang itu ketika kita order, apakah barang itu sudah kita terima atau belum. Ini penting karena nanti akan menyangkut ke penjualan gitu. Dan juga di dashboard ini teman-teman bisa lihat ini adalah dashboard stok sebenarnya. Jadi untuk gramasi ini teman-teman bisa update harga, sesuaikan harga dengan harga terupdate. Harga ini saya put harga tanggal 30 Juli 2020. Kecuali yang 10 gram ini adalah asumsi. Ini jangan jadikan patokan karena memang dari IOA Gold kita belum rilis 10 gram. Tapi ini hanya buat gambaran aja. Nah, ini terjual maksudnya adalah berapa kuantiti yang sudah kita jual selama kita menggunakan berdagang di IOA Gold atau semenjak kita menggunakan data transaksi ini. Stok di sini adalah berapa stok emas yang teman-teman pegang, yang ada di teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan status order ini. Itu. Ketika status ordernya close, maka akan ada muncul di stok. Artinya, stok itu adalah stok yang teman-teman pegang. Nah, kemudian dikirim di sini adalah ketika kita order tapi barang belum kita terima. Berarti kita menunggu pengiriman. Itu. Nah, ini berhubungan juga dengan status order kalau teman-teman pilih open. Open artinya barang itu belum kita terima. Baik. Nah, di luar ini ada juga dashboard. Dashboard keuangan sebenarnya. Ini. Margin ini adalah selisih antara harga beli dengan harga jual dengan harga beli. Kemudian total pembelian kita berapa? Yaitu selama kita belanja baik ke cabang, ke agen dan lainnya, selama teman-teman update di sini melakukan pembelian, mengupdate pembelian, maka akan tercatat di sini pembeliannya berapa. Dan ini adalah modal kita. Itu. Modal yang kita keluarkan untuk membeli emas. Kemudian total penjualan ini adalah berapa nilai penjualan yang sudah kita lakukan selama kita menggunakan database ini. Total keuntungan
Ini adalah selisih. Tidak hanya dari selisih, tapi sebenarnya total keuntungan ini adalah antara margin, total margin yang teman-teman dapat dari pembelian dan penjualan. Jadi belum tentu antara total pembelian ke total keuntungan ini bukan dari total penjualan dikurang total pembelian. Kenapa? Karena bisa jadi ketika teman-teman membeli emas tidak langsung dijual pada hari itu. Bisa jadi dijual seminggu lagi, di mana harganya sudah melebihi dari harga keuntungan yang kita dapatkan dari IOA Gold. Gitu. Jadi total keuntungan ini adalah selisih dari penjualan, harga penjualan dengan harga pembelian. Atau kita bisa kan total dari margin. Oke. Modal tertahan ini adalah total nilai uang yang kita investasikan di emas dalam bentuk emas. Itu. Nanti kita akan bisa lihat. Kemudian asset value ini adalah nilai emas itu pada saat teman-teman menuliskan harga di sini. Lebih tepatnya, berapa nilai emas sekarang dari modal tertahan ini. Baik. Baik, kita akan coba pembelian. Kalau kita ingin melakukan pembelian, kita klik pembelian ini. Kita masukkan tanggal pembelian 1 Juli 2020 dari Jakarta. Gram aslinya katakanlah 0,1, kuantitinya 5 keping. Harga belinya, harga pada tanggal 1 Juli 2020 untuk 0,1 kita menggunakan harga 120 450. Kemudian status ordernya masih open, barangnya belum kita terima. Baik, ketika sudah diisi ini semua, kita simpan. Baik, nah di tabel di bawah maka akan merekod tanggal pembelian dari cabang mana, gramasi, kuantitinya, harga beli, total beli, sama jumlah gramnya. Kemudian status ordernya apakah sudah close atau masih open, artinya barang itu sudah kita terima atau belum. Baik, teman-teman bisa lihat di sini saya masukkan 5, maka akan muncul 5 kuantiti di sini. Kenapa kita buat seperti ini? Karena bisa jadi antara pembelian dengan penjualan nantinya itu tidak sama. Dalam artian teman-teman beli dengan harga 120 sebanyak 5 keping, itu belum tentu teman-teman bisa lakukan penjualan untuk 5 keping yang sama dengan harga ini di hari yang sama dengan harga jual yang sama. Seperti itu. Sehingga untuk melakukan trackingnya, kita melakukan tracking per keping emasnya. Oke. Kemudian kita lakukan pembelian lagi. Kita coba isi lagi, misalnya data tanggal pembelian.
Baik, ini sudah kita masukkan data-datanya. Nah, di sini ada yang saya open, ada yang close. Kita bisa lihat di sini stok kita 0,1. Kita nggak punya stoknya di tangan, tapi ada dalam pengiriman 5 keping. Kenapa? Karena di sini statusnya open. Ini statusnya open, masih open. 5 keping. Kemudian untuk yang 0,2 gram ini ada sebesar 3, tadi kita masukkan 3. Dia statusnya close, artinya barang ini sudah ada tangan kita, maka kita sebut ada di stok. Oke, kemudian tadi saya masukkan juga 0,5 sebanyak 2 keping. Saya lakukan pembelian di Tangerang Selatan, 2 keping, statusnya close, maka akan ada di sini 0,5 ada di stok. Kemudian yang terakhir tadi saya masukkan ada 5 gram, banyak 3 keping, jumlahnya sekian, ada di sini. Nah, di sini adalah jumlah total gram yang kita miliki. Seperti itu. Baik. Tadi kita sudah melakukan pembelian ini, sudah kita masukkan data. Kita lihat ke sini. Baik. Ini margin minus karena untuk kepingan ini belum ada penjualan, jadi kita minus sekian sesuai dengan harga beli kita. Total pembelian ini adalah modal kita untuk semua emas ini, semua emas yang ada di sini. Ini adalah modal kita. Kita sudah mengeluarkan 15.616.500. Belum ada penjualan, belum otomatis juga belum ada total keuntungan. Dan modal tertahan yaitu 15.616.500. Nah, asset value ini kenapa jadi 17.250? Karena emas kita beli menggunakan harga tanggal 1 Juli. Sedangkan ini harga di sini yang saya masukkan adalah harga tanggal 30 Juli. Artinya ada perubahan harga dan kenaikan. Sehingga total emas kita yang kemarin kita beli tanggal 1, yang tadinya kita beli seharga 15.616.500, sekarang nilainya adalah 17.250.000. Bertambah sebesar 1.600.000. Maaf, 2.400.000. Seperti itu. 뛰지 마시오. 그렇게 가버리면 어떡해? 그렇게 끝나가버리면 난 어떡해? 뛰지 말라고! 그렇게 가버리면 난 어떡해? 난 어떻게 살아? 그렇게 끌려가버리면 난 어떻게 살아? 걱정 마시오. 난 아직 모르시오. 아무 일 없을 거요. Oke. Kemudian kalau misalnya kita melakukan penjualan, kita klik penjualan ini, maka kita disuruh pilih dulu gramasi yang mau kita jual. Yang ada di stok kita katakan di sini 0,2 3 keping. Kan kita masukkan sini 0,2. Kita pilih 0,2. Kemudian kita lakukan filter. Kenapa untuk di filter? Ini untuk memisahkan mana yang sudah terjual, mana yang belum. Baik, nanti teman-teman akan bisa lihat di video ini. Oke, kita klik filter. Maka akan muncul semua emas stok kita, baik yang belum dikirim, yang sedang dikirim maupun yang stok. Di tabel ini.
langkah berikutnya adalah kita pilih yang mana yang mau kita jual. Itu. Kenapa harus dipilih? Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Oke. Baik, kita pilih yang ini katakanlah. Maka sekarang kita jual menggunakan harga tanggal 30 Juli. Konsumen atas nama konsumen, kita masukkan namanya masalah ibu-ibu. Oke, kemudian harga jualnya 0,2 gram, kita besar 259 50. Oke, ketika sudah ini dimasukkan, kita simpan. Baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah terjual. Oke. Barang ini kita sudah terjual. Di sini nama konsumennya ibu-ibu, kuantinya 1, harga jualnya 259.750. Total salesnya ini sama karena kuantinya 1, kemudian benefitnya 20.000. Itu. Baik, kita coba yang lainnya. Kita coba yang 0,5 sama tanggal 30 Juli 2020. Kemudian dokumennya bapak-bapak, reklamasinya ini nggak usah kita pilih lagi, kuantinya juga nggak perlu kita ubah, harga jualnya 0,5 jadi 57.600. Simpan. Baik. Nah, ini itu. Maka akan muncul di sini. Oke, sekarang misalnya kita lakukan pembelian lagi, misalnya dengan kuantiti yang sama. Tanggal beli, katakanlah kita belinya tanggal 27 Juli. Oke, cabangnya Depok. Gramasi yang sama, katakanlah 0,2. Kuantitinya 1. Harga belinya tanggal 27 Juli, harga emas untuk 0,2 gram sebesar 254.750. 254.750. Status ordernya barang sudah kita terima. Pilih close. Kita simpan. Oke. Nah, terus ada pembeli lagi. Kita ambil contoh yang 2 gram, 0,2 gram. Kita lakukan penjualan. Pilih gramasinya 0,2 gram. Kita filter. Baik. Nah, teman-teman tadi lihat. Bisa lihat. Sekarang stok kita menjadi 3. Karena sudah terjual 1. Gitu. Di sini sudah masuk terjual. Stok kita menjadi 3 keping. Oke. Nah, yang tadi di awal saya sampaikan, kenapa kita buat satu-satu? Karena bisa jadi kita menjualnya secara terpisah, meskipun dalam pembelian yang sama. Dan juga, katakanlah kita bisa menganalisa untung mana antara barang kita beli sekarang atau barang kita beli kemarin ketika kita jual hari ini. Nah, di sini bisa dilihat, misal yang tadi kita sudah filter, kita ada penjualan 0,2, kita pilih yang tanggal 1 Juli.
dengan modal seharga 239.740. Dengan harga sekarang, harga tanggal 30, 0,2 adalah 259. 750. Nah, ini benefit marginnya sebanyak 20.000. Oke. Terus bagaimana kalau misalnya kita pilih yang tanggal 27 Juli? Margin kita hanya 5.000. Situ. Jadi, kalau kita ingin melihat, menganalisa berapa sih total keuntungan yang kita dapat, kita bisa lihat dari sini. Gitu. Artinya apa? Semakin kita mempunyai emas lebih lama dengan harga yang lebih murah ketika kita beli, itu dulu yang akan kita jual. Seperti itu. Oke. Nanti kita masukkan yang di sini. Kemudian kita simpan. Baik. Di sini bisa terlihat 0,2-nya sudah terjual 2 keping, 0,5-nya terjual 1 keping. Oke. Stoknya yang ada di tangan kita 2, 0,5 stoknya 1. 5 gram 3 keping. Oke. Baik, sekarang gimana kalau misalnya kita mau mengupdate status stok kita? Misal yang 0,1 ini kita mau update status stoknya. Oke, kita klik update stok, kemudian pilih gramasinya 0,1, kemudian kita lakukan filter. Kita klik filter ini. Oke, nah ada 3 yang belum kita statusnya belum kita terima, maka kita update bahwa hari ini kita terima, berarti kita update di sini close, kemudian kita simpan. Yakin? Yes. Itu juga yang kita lakukan seperti itu. 0,1 kita filter lagi, ini, pilih ininya gimana. Baik, sehingga tidak ada lagi kita yang menunggu barang datang, sudah tidak lagi, semua sudah ada di stok di tangan kita sebanyak 16,6 gram. Oke. Nah, sekarang kita mau lakukan updating harga. Ini saya pakai update harga tanggal 30 kemarin. Sekarang tanggal 7 Agustus kita update menggunakan harga tanggal 7 Agustus. Harganya yang 0,1 menjadi 135, 0,2 yang 10 gram katakanlah 9.800.000. Baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Modal tertahan kita menjadi 15.106 dari tadi 16 juta. Karena kita sudah melakukan pembelian. Dan kita tidak melakukan pembelian lagi. Sehingga modal tertahan kita jadi berkurang. Nah, asetnya emas kita sebanyak 16,6 gram ini value-nya sekarang menjadi 17.534.700. Nah, ini adalah nilai emas kita pada tanggal 7 Agustus 2020. Seperti itu. Baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Total keuntungan kita itu 70.000. Dengan penjualan 0,2 gram 1 keping
0,5 gram satu keping. Seperti itu.